Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat datang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran yang ada ya. Semoga libur kemarin nggak banyak yang dilupa. Lumayan liburnya 1 bulan ya. Ya kurang lebih, dan alhamdulillah hari ini bisa kembali berjumpa. Ya, sebelum saya mulai ya, saya mengucapkan karena masih bulan Syawal ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semua. Amin ya Allah. Amin. Baik. Iya. Sekarang kita masuk pertemuan yang ke-15 ya. Selalu kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar ya. Semoga Allah bimbing kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Baik, mana semangatnya? Faham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Paham Al-Qur'an? Mudah Insyaallah. Baik. Jelas ini slide-nya Bapak Ibu? Slide-nya jelas? Ya, masih slide Pak. Hah? Faham Al-Qur'an. Oh ya. Paham Ya, Al-Qur'an. betul. Iya. Oke, ini ya. Ini perubahan 6 wazan jelas ya? Iya. Perubahan 6 wazan. Jadi materi kita Masya Allah berputar di sini terus, kita kuatkan lagi dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini adalah 6 wazan yang sudah kita pelajari dan sudah kita hafalkan. 6 wazan. Ya, atau bahasa lebih mudahnya 6 pola. Ya. Lampau sekarang, pelaku, perintah, kemudian apa? Pasif, lampau pasif, sekarang pasif kan gitu ya. Ya kan? Jadi gitu menghafalnya, lampau sekarang, pelaku, perintah, lampau pasif, sekarang pasif. Oke? Sekarang pasif. Nah, ini sudah kita pelajari. Ya, sudah kita pelajari dan selalu kita menggunakan sebagai patokan itu, sebagai wazannya itu selalu kita menggunakan kata mengerjakan, yakni fa'ala. Ya. Fa'ala, fa'alu, ya kan? Kita sudah hafalkan itu. Nah, dan kita juga sudah pelajari bahwa ada kata-kata yang berasal dari 3 huruf, ada kata-kata yang berasal dari 4 huruf. Ada perbedaan sedikit saja. Ya. Dan kita sudah masuk ke 4 huruf. Bapak Ibu juga sudah setoran ya. Baik, tapi sebelum kita masuk yang ke 4 huruf, kita segarkan lagi, kita freshkan lagi materi tentang yang 3 huruf yang masuk ke 6 wazan itu. Ya. Bisa dilihat-lihat ya, diingat-ingat lagi ya kan. Nah, ini adalah wazan kata mengerjakan ya, fa'ala. Fa'ala. Pokoknya kalau sudah ketemu satu kata pertamanya itu fa'ala, rubah ke 6 wazan itu udah mudah. Ya. Masih ingat ya, insyaallah ya. Fa'ala, fa'al, ayo ini dulu. Fi'il madi ya. 1 2 3. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Oke, sudah pasti tahu tuh. Sekarang fi'il mudhari, langsung bahasa Arabnya aja. Fi'il mudhari. Yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Baik. Isim fa'il, dia masuk yang wazan 1 atau wazan 2 kalau 3 huruf?
Wazan satu. Wazan 1. Baik, silakan. Fa 1 2 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilat, fa'ilat. Bagus. Berarti wazan 2-nya nggak usah dipakai ya. Oke. Karena kita pakai kata yang 3 huruf. Lanjut fi'il amrnya. If'alu. Bagus. Kemudian fi'il madi majhul. Baca. Fu'ila. Fu'ilu. Fu'ilta. Fu'iltum. Fu'iltu. Fu'ilna. Mudhari' majhul atau sekarang pasif. Yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, yuf'alu. Oke, pasti sudah tahu artinya ya. Fi'il madi garisnya warna apa? Fi'il madi garisnya warna lampau. Hijau. Lampau. Fi'il mudhari' garisnya warna Merah. merah. Isim fa'il garisnya warna Isim fa'il biru. Ustaz. Biru bagus ya. Fi'il amr garisnya warna Hitam. hitam. Oke, madi majhul pasif pasif lampau garisnya warna apa? Hijau Dua. 2. Hijau 2 ya. Oke, sekarang sekarang pasif garisnya warna Merah 2. Merah 2. nah, merah 2 ya. Nah, ini kata mengerjakan. Baik. Saya mau dengar Bang Ahmad Wafrianto, videonya dong. Biar ketahuan hadir atau enggak nih. Nah, Bang Ahmad, silakan dibaca, didengarkan sama peserta yang lain. Ini baca yang ada di layar dengan artinya ya. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan dan seterusnya. Nanti di kolom yang kelima, keenam, sudah tahu kan? Misalnya kolom yang kelima, fu'ila dia telah dipakai dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Oke? Di kolom yang kelima lihat. Bang Ahmad. Speakernya belum hidup. Belum. Iya. Di kolom yang kelima sudah Iya. masih ingat kan? Madi majhul. Fu'ila dia telah dikerjakan. Oke, nanti kalau kolom yang keenam fi'il mudhari' majhul dia nggak pakai telah, berarti yuf'alu Dia Telah dikerjakan. nggak pakai telah karena Dia mudhari'. dikerjakan. Dia dikerjakan. Oke, silakan. Dia Silakan. dikerjakan. Silakan dari fa'ala dulu. Baca dulu semua fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna, fa'ala. Oke. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'alna. Oke, Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, fi'il mudhari'. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, isim fa'il. Fa'ilun Fa'ilun. Fa'ilun fa'ilatun fa'ilat. Ulang. Dua. Fa'ilun, fa'ilin gitu. Fa'il
fa'ilun, fa'ilin, fa'ilatun, fa'ilat. Oke, artinya Fa'il, fa'ilun, fa'il. Orang yang mengerjakan, fa'ilun, orang-orang yang langsung mengerjakan. dua-duanya, fa'ilun, fa'ilin. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Oke, fa'ilah. Fa'ilatun, orang perempuan yang mengerjakan. Perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Oke, fi'il amr. If'alu. If'al artinya apa? Kerjakanlah If'al, kerjakanlah. Kamu. Kerjakanlah kamu. Ya. Alu, kerjakanlah kalian. Bagus. Oke, sekarang fi'il madhi majhul. Fu'ila, fu'ilu. Ini tinggal dipakai dia jadi diganti di. Ya. Kalau tadi mengerjakan, sekarang dikerjakan. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ilu, fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, aku telah dikerjakan. Kami telah dikerjakan. Oke, sekarang pakai di juga, tapi nggak pakai telah. Yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Uf'alu, aku dikerjakan. Nuf'alu, kami dikerjakan. Alhamdulillah. Ya, syukran Bang Ahmad. Jadi ini adalah perubahan 6 wazan ya. Pakai kata mengerjakan. Nanti kosakata banyak sekali yang bisa dirubah seperti ini. Ini contoh ya. Tadi kita pakai yang 3 huruf ya. Nah, latihan merubah kata ke 6 wazan 3 huruf dengan kata-kata berikut. Ya, ini sudah kita latih juga kemarin ya. Masya Allah. 6 kata ini kan, ini kata ibadah, zikir, syukur, sabar, ilmu, amal. Ini adalah kata-kata yang berasal dari 3 huruf semua. Ibadah, kata kerjanya apa ibadah? Abadah. Zikir? Zakaro. Ya kan? Syukur. Syakaro. Sabar? Sobaro. Ilmu. Berilmu atau mengetahui. Alima. Kemudian amal atau beramal. Amila. Nah, nanti misalnya saya suruh rubah. Misalnya coba rubah kata syukur ke 6 wazan berikut. Ya. Harus bisa. Atau disuruh diacak. Ya. Insya Allah bisa ya. Nah, kemudian ditambah lagi yang 4 huruf. Ini sudah kita latihan, sudah pada setoran juga. Ya, kata kerja yang 4 huruf itu, ini contohnya iman, infak, jihad, tasbih. Ini 4 kata ini selalu menjadi contoh untuk kata kerja yang asalnya 4 huruf. Iman, ya kan? Itu dari kata amana atau amana. Infak, anfaqo 4 huruf. Jihad, jahada. Tasbih, sabbaha 4 huruf. Ada perbedaan sedikit saja. Ya. Ada perbedaan sedikit. Baik. Masih ingat ini insya Allah? Insya Allah masih ingat ya. Ya, kita murojaah di sekitar sini saja. Ibadah, zikir, syukur, sabar, ilmu, amal, iman, infak, jihad, tasbih. Ya. Baik. Misalnya kata apa namanya? Kata tasbih. Apa kata kerjanya tasbih? Sabbaha. Sabbaha. Bagus.
Ya, sabbaha. Nanti dirubah ke 4 wazan dia. Ya, dirubah ke 4 wazan. Sabbaha sabbahu, sabbahta, sabbahtum, sabbahtu, sabbahna, yusabbihu, yusabbihuna, dan seterusnya. Ya. Oke, kita mau dengar Pak Rahmat. Pak, pilih satu kata dari 4 kata ini. Yang 4 huruf dirubah ke 4 wazan. Ke 4 wazan, iya. 4 huruf ya. Iya, yang 4 huruf. Pilih 4 kata tadi, salah satunya. Oh, infak Dirubah ya. ke 4 wazan. Karena kita, ya bisa dia dirubah ke 4 wazan. 4 wazan. Oke. Anfako, anfak. Oke, silakan. Infak, anfako, anfako. Infak. Anfako, anfaku. Anfakota, anfaktum. Anfaktu, anfakna. Artinya, Pak, dari atas lagi. Anfako, dia telah berinfak. Anfaku, mereka telah berinfak. Anfakota, kamu telah berinfak. Anfakotum, kalian telah berinfak. Anfakotu, aku telah berinfak. Anfakona, kami telah berinfak. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yunfiku, yunfikuna. Tunfiku, tunfikuna. Unfiku, nunfiku. Yunfiku, dia berinfak. Yunfikuna, mereka berinfak. Tunfiku, kamu berinfak. Tunfikuna, kalian berinfak. Unfiku, aku berinfak. Nunfiku, kami berinfak. Isim fa'il, wazan yang mana dia? Wazan 2 ya. Oke. Pakai mim depannya. Iya. Munfik, munfikun, munfikin, munfikoh, munfikot. Munfik, orang yang berinfak. Munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfikoh, perempuan yang berinfak. Munfikot, perempuan-perempuan yang berinfak. Oke, fi'il amr. Isfil amr. Anfik, anfiku, anfik, berinfaklah kamu. Anfiku, berinfaklah kalian. Iya. Kalau sebenarnya kata infak bisa dia sampai 6 wazan dia, Pak. Coba lanjut, Pak. Kalau kata infak dia bisa. Ya. Berarti apa? Uilah jadi berarti unfiko. Unfiqo. Bagus, Pak. Silakan. Unfiko, unfiku. Oke. Unfik, ta unfik, tum. Unfiko, tu unfiko. Nah. Bagus. Ya, silakan, Pak. Unfiko, dia telah diinfak ya. Jadi, dia telah diinfakkan. Ya, dia telah diinfakkan. Unfiku, mereka telah diinfakkan. Unfikota, kamu telah diinfakkan. Unfikotum, kalian telah diinfakkan. Unfikotu, aku telah diinfakkan. Unfikotna, kami telah diinfakkan. Oke. Mudhari majhul, Pak. Majhur. Yuf'alu. Jadi yunfaku. Yunfaku. Yunfaku, yunfakuna. Tunfaku, tunfakuna. Unfaku, nunfaku. Yunfaku, dia diinfakkan, gitu ya. Dia diinfakkan. Yunfakuna, mereka diinfakkan. Tunfaku, kamu diinfakkan. Tunfakuna, kalian diinfakkan. Unfaku, aku diinfakkan. Nunfaku, kami diinfakkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, jadi untuk kata yang 4 huruf tidak semua dia bisa sampai 6. Ya, kata infak itu bisa. Tergantung kalimatnya. Tergantung kalimatnya ya. Nah. Dan sebenarnya jarang, Pak. Yang apa?
yang sering muncul itu hanya ini, 4 ini. Apa? Yang 4 pertama ini. Lampau, sekarang, pelaku, perintah. P lama ya. Ini suara di mana ya? Bu Eni kayaknya. Oh, Bu Eni sudah. Oke, sudah ya. Iya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Silakan saya pilih lagi siapa aja yang sudah hadir di sini. Yang Ibu Atin, mana semua videonya ini? Nggak tahu orangnya ada atau enggak ini. Oke. Ibu Rahma dulu. Ibu Rahma. Oke, suaranya Bu. Ya, Ya, Ustaz. ini kita mau freshkan lagi ingatannya Bu. Jadi kita harus latihan-latihan dulu ini. Nah, silakan. Ibu pilih satu kata Bu dari 3 huruf ini. Rubah ke 6 wazan. Syukur. Oke, syukur berarti syakaro. Syakaro. Perlu ditampilin ini atau enggak usah? Tampilin. Boleh. Tampilin, oke. Silakan. Sakaro, sakaro, sakarota, sakarotum, sakaratu, sakarna. Oke, langsung artinya? Dia telah bersyukur. Sakaro, di Arabnya dulu. Sakaro, dia telah bersyukur. Sakaru, mereka telah bersyukur. Sakarta, kamu telah bersyukur. Sakartum, mereka telah bersyukur. Kalian telah bersyukur. Sakartu, aku telah bersyukur. Sakarna, kami telah bersyukur. Fi'il mudhari'. Yaskuru, yaskuruna, taskuru, taskuruna, ashkuru, naskuru. Yaskuru, dia bersyukur. Yaskuruna, mereka bersyukur. Taskuru, kamu bersyukur. Taskuruna, kalian bersyukur. Askuru, aku bersyukur. Naskuru, kami bersyukur. Oke, isim fa'il. Masuk yang mana Bu? Wazan 1 atau wazan 2 untuk kata syakaro? 1. Wazan 1, betul. Karena dia 3 huruf. Ya. Ya, silakan. Berarti? Sakirun. Syakirun, bagus. Syakir, sakirun, sakirin, sakirah, sakirat. Syakir, orang yang bersyukur. Sakirun, sakirin, orang-orang yang bersyukur. Sakarot. Sakirot, perempuan yang bersyukur. Syakirot, perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke, fi'il amarnya Bu. Fi'il amar. Fi'il Uskur. Iya, bagus. Uskur. Uskuru. Uskur. Bersyukurlah kamu. Uskuru. Bersyukurlah kalian. Bagus. Kemudian fi'il madi majhul. Syukiro. Bagus, syukiro. Sukiro, sukirta, sukiratum, sukiratu, sukirna. Syukiro. Dia telah disyukuri. Dia telah disyukuri. Syukiru, mereka telah disyukuri. Iya. Syukiratu, kamu telah disyukuri. Syukiratum, kalian telah disyukuri. Syukiratu, aku telah disyukuri. Syukirna, kami telah disyukuri.
Bagus. Kata kerja sekarang pasif. Pasif. Yuskaru. Oke, yuskaru. Yuskaru, yuskaruna, tuskaru, tuskaruna, uskaru, nuskaru, yuskaru. Yuskaru dia. Ini mana ini? Suara apa itu? Oh, dari Ibu Eni. Bu ini kok saya matiin nggak bisa ya? Oh sudah. Masih. Sebentar. Sebentar, Bu, sebentar. Sebentar. Kok bisa ada suara gitu ya? Padahal saya sudah matiin. Oke. Silakan, Bu. Jaringan di sana. Silakan, Bu. Suaranya, Bu, suaranya. Suaranya Bu Rahmas tadi saya matiin juga. Iya. Silakan. Yuskaru dia disyukuri, yuskaruna mereka disyukuri, tuskaru kamu disyukuri, tuskaruna kalian disyukuri, uskaru aku disyukuri, nuskaru kami disyukuri. Alhamdulillah, barakallah, mantap ya. Iya, itu sebagai murojaah atau kita pengulangan materi ya. Nah, latihan terus ini Bapak Ibu ya. Ya, 10 kata ini selalu kita pakai 6 yang 3 huruf, 4 yang 4 huruf ya. Baik. Ada Ibu Sri sudah masuk, Ibu Sri? Atau belum ada? Belum ada kayaknya. Ibu Ira ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Ira. Ya. Kemarin tugasnya yang disuruh rubah keempat wazan itu memilih kata apa? Tasbih. Oke, coba Bu, tasbih, silakan. Rubah keempat wazan. Sabaha sabahu, sabahtu sabah, tum sabah, sabahta sabah, tum sabah, tu sabahna. Sabaha dia telah bertasbih, sabahu mereka telah bertasbih, sabahta kamu telah bertasbih, sabahtum kalian telah bertasbih, sabahtu aku telah bertasbih, sabahna kami telah bertasbih. Ya Ustaz. Fil mudhari'. Yusabihuna, tusabihuna, usabihu, nusabihu. Yusabihu ya. Yusabihu dia bertasbih. Yusabihuna mereka bertasbih. Tusabihu kamu bertasbih. Tusabihuna kalian bertasbih. Usabihu aku bertasbih. Nusabihuna kami bertasbih. Enggak pakai una belakangnya. Yusabihu kami bertasbih. Enggak. Kami berarti nusabihu. Kami nusabihu. Jangan bilang nusabihuna. Enggak ada nusabihuna ya. Kami. Kalau kami depannya aja jadi nusabihu. Oke. Sekarang isim fa'ilnya bagaimana, Bu? Pelakunya gimana? Kalau yang 4 huruf. Musabihuna, musabihun, musabihah, musabihat. Ulang, Bu, ulang. Musabih.
musabbih, Oke, Mu- terus musabbihun, musabbihun, musabbihin. musabihun, musabihin, musabihah, musabihat. Oke, artinya musabbih. Orang yang bertasbih, Bagus. Musabbihun, musabbihin. orang-orang yang bertasbih, Oke, musabbihah. perempuan yang bertasbih, Oke. musabihat, perempuan-perempuan yang bertasbih, Fi'il amr. Bagaimana? sabihu, Oke. sabih, bertasbihlah kamu, sabihu, bertasbihlah kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang bagi yang belum jawab, ini saya mau tanya acak. Ini ada 10 kata ya. Ada 10 kata kan di sini kan? Iya enggak? Ya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Ini kalau kita buat kolom masing-masing ini jadi banyak banget ini. Ya. Jadi 100 lebih. Kan misalnya nomor 1 kata ibadah. Ibadah itu fi'il madinya aja 6. Mudhari'nya 6. Isim fa'ilnya 4 dan seterusnya. Itu sampai 100 lebih lah. Oke, sekarang saya mau tanya acak aja. Ya. Siapa yang siap saya tanya acak? Ini Ibu Dian ini beliau izin tadi lagi di jalan, nanti dia sambil ini ikut. Ibu Atin ada Ibu Atin? Ibu Atin Kusmiatun. Ada Ustadz. Aktifkan videonya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atin, Ustadz. ditebak-tebak artinya ya. Insya Allah. Nggak keluar dari 10 kata ini, cuma saya acak. Bisa jadi dia di fi'il madi, bisa jadi isim fa'il, bisa jadi majhul, ya. Insya Allah, Ustadz. Konsentrasi. Tebak artinya sobarna. Kami telah bersabar. Nasbiru. Nasbiru. Dia bersabar. Nasbiru. Dia bersabar. Kami bersabar. Kami bersabar. Oke, yang lain dalam hati aja. Masih Ibu Atin, kemudian sobirun. Orang-orang yang bersabar. Sobirat. Perempuan-perempuan yang bersabar. Oke. Berikutnya fu'ilna. 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 Kami Enggak. Sebentar. Iya Ibu sudah pelajari ya. Itu kan wazan dia, mengerjakan kan? Fu'ilna. Fu'ilna. Kami telah dikerjakan. Iya, kami telah dikerjakan, bagus. Kemudian syukirtu. Aku telah disyukuri. Aku telah disyukuri, Masya Allah. Kemudian jahid. Jahid. Berjihadlah. Orang-orang enggak. Jahid. Berjihadlah kamu. Oke. Jahidu. Dia telah berjihad. Itu jahadu. Enggak. Kalau dia telah berjihad, jahada. Jahada dong. Ini jahidu. Jahidu. Dia berjihad. Dari mana dianya, Bu? Dari mana dianya? Yang lain dengarkan dulu. Jahidu.
Ingat-ingat. Memang sih agak dimaklumi karena libur sebulan. Ibu ini kan kalau berjihadlah kamu apa, Bu? Ibu Atin. Jahid. Jahidul. Kalau berjihadlah kalian apa? Mereka itu Oh, itu pakai wawu depan ya. Kalian ya. Iya, Jihadlah berarti jadi apa? Jahidu. Iya, berarti jahidu artinya? Berjihadlah kalian. Kan tinggal saya tambah wawu aja. Jahid, berjihadlah kamu. Pakai wawu alif itu, jadi saya pikir nggak pakai Oh, wawu enggak. alif. Pakai wawu dia. Kan makanya saya bilang jahidu. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Bu, musabbihina, masih Ibu Atin. Musabbihina. Tebak dulu kata apa? Musabbih. Ini isim fa'il ya. Bagus, iya isim fa'il. Bagus isim fa'il ya. Musabbihina. kalian. Ya? Musabbihina, dia. Dari mana dianya? Isim fa'il nggak ada kata dia. Bihuna orang itu. Orang-orang yang bertasbih. Itu orang-orang yang bertasbih. Musabbihun, musabbihin. Kenapa pakai mu? Karena dia 4 huruf tasbih. Sabbaha. Oke, cukup. Ibu Atin, barakallahu fiik. Oh, barakallah. Ibu Mas'ad. Siap? Suaranya, Bu. Speakernya. Ibu Mas'ad. Ye. Abadna. Kami telah Bagus. beribadah. Kami telah beribadah. Sekarang kalau gini, Bu. Ubidna. Kami diibadahi. Kami telah diibadahi. Kami telah diibadahi. Atau kami telah disembah. Sama aja itu. Ibadah itu sembah ya. Bagus, Bu. Betul. Kemudian zakaru. Zakaru. Dia telah Dari mana dia? Zakaru. Ada waw di belakangnya pasti. Zakaru. Zakaru. Mereka. Bagus. Terus. Iya, mereka apa? Mereka telah berzikir. Bagus. Zakartum. Kalian telah berzikir. Nazkuru. Kami bersyukur. Itu nashkuru. Ini lihat nazkuru. Diingatkan. Bukan nashkuru. Kalau nashkuru kami bersyukur. Ya. Sekarang yang saya tanya nazkuru. Cuma salah di artinya. Berzikir. Berarti nazkuru Kami bersandar. Berzikir. Kami berzikir. Nazkuru kami berzikir. Satu lagi, Bu. Alimna kami. Oke. Kami berilmu. Alimna. Kami telah berilmu. Kami telah berilmu atau kami telah mengetahui. Berilmu dan mengetahui garis miring ya, sama aja. Ya. Bagus. Luar biasa. Ibu Mas'ad sudah luar biasa ini. Perkembangannya Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tinggal banyak murajaah. Ibu Linda. Assalamualaikum. Wah. Kayaknya betul. Lagi kurang sehat, Ustaz. Oh, Masya Allah. Syafakillah. Syafakillah, Bu. Insya Allah. Semoga cepat sembuh ya. Syafakillah, Bunda Linda. Tapi bisa, Bu, jawab pertanyaan. Terima kasih. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Ibu, apa artinya zakartu? Zakartu, aku telah berzikir. Bagus. Nasbiru. Nasbiru.
Mas Biru. Kami telah bersabar ya Ustaz. Enggak pakai telah, dari mana telahnya? Kalau Kami pelakunya di bersabar. belakang, Kami bersabar. kami bersabar. Kalau ini Bu, sobarna. Kami telah bersabar. Sobaru. Aku telah bersabar. Sobaru. Sobaru. Ada waw di belakangnya, Bu. Sobaru. Oh, mereka telah bersabar. Bagus, mereka telah bersabar ya. Ini Bu, apa artinya ini Bu? Mujahid. Mujahid orang perempuan yang berjuang. Itu mujahidah. Ini mujahid. Orang yang berjuang. Orang yang berjuang atau berjihad ya. Orang yang berjuang atau orang yang berjihad. Jihad. Nah. Oke, satu lagi Ibu. Saya tanya misalnya umilna. Depannya u ya, depannya u. Dhamma. Umilna, bukan amilna, tapi umilna. Umilna berarti umilna kami telah di. Bagus, kami telah di. Enggak, bukan mengetahui, beramal ini. Oh, beramal, kami telah beramal. Enggak, pakai di. Kami telah diketahui, Ustaz. Enggak, bukan mengetahui, beramal, Bu. Oh, kami telah diamalkan. Kami telah diamalkan. Ini jarang muncul, tapi yang penting tahu polanya. Ya, jarang sih muncul kami telah diamalkan ya. Pokoknya pakai di itu jarang muncul, hanya polanya kita ketahui karena kadang dia pakai. Ya, coba ya. Bagus. Oke, cukup. Oke, mungkin nanti kita kembali lagi ya. Satu orang lagi mungkin ya. Olivia ada Olivia? Mbak Olivia? Ya, Ustaz. Ya, videonya bisa aktifkan. Muncul. Mana Olivia? Nah, ini. Oke, silakan. Mbak Olivia, masih ingat pelajarannya atau sudah lupa? Agak-agak. Agak-agak ingat ya? Agak-agak. Oke, Mbak Olivia. Abadatu. Abadatu, aku telah beribadah. Oke. Ubidana. Nah, aku telah diibadahi. Nah, belakangnya nah. Kami telah diibadahi. Bagus. Musabbihun, musabbihin. Orang-orang yang bertasbih. Mu'min. Orang yang beriman. Mu'minah. Perempuan yang beriman. Mu'minat. Perempuan-perempuan yang beriman. Munfik. Orang yang berinfak. Munfiqat. Perempuan-perempuan yang berinfak. Masya Allah. Sabir. Orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Sabirin. Tetangga saya. Sabirin. Sabirin. Hah? Kok lupa? Ingat-ingat. Kata apa ini, Bu? Apa artinya kata ini yang kita pakai barusan? Sabar. Sabar. Oke, kalau sabirin artinya? Orang yang bersabar. Sabirin, saya panjangin. Sabirin. Orang-orang yang bersabar. Nah, kalau orang yang bersabar, sabir. Oh ya, sabir. Syakir. Orang yang bersyukur. Syakirat. Perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke, mantap. Oke, cukup ya? Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ini harus sering latihan Bapak Ibu ya. Saya sudah dengarkan juga setorannya. Iman, infak, jihad, tasbih ya. Masya Allah sudah distorkan. Dan sering diulang-ulang, Masya Allah.
Baik, sekarang kita masuk ke terjemahan ya. Masuk ke terjemahan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan buka Qur'annya sekarang ya. Jelas gambarnya? Jelas. Jelas ya? Bu Linda sudah nerjemahin, Bu Linda kan? Alhamdulillah sudah Ustaz. Oke, Bu Linda coba ayat yang pertama Bu diterjemahkan dulu, nanti kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna dkhulu hadhihi qaryah. Dan ketika qulna kalian Sebentar, ini yang layarnya jelas nggak? Di layar? Jelas Ustadz. Jelas, Jelas, oke. Ustaz. Oke. Silakan Bu. wa id qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ketika kalian telah Kalau ketika saya sudah sampaikan ada kata ingatlah. Dan ingatlah ketika kami telah berkata udkhulul hadhihi, masuklah kalian ini negeri, Oke. fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah daripadanya haitsu syi'tum, di mana kalian telah kehendaki, raghadan, dengan nikmat, wadhulu, dan masuklah baba sujadan, baba pintu sujadan dengan bersujud, wakulu, dan kalian makanlah, bukan makanlah itu Bu. dan katakanlah, Ya. katakanlah, hidatun naghfir lakum, bebaskanlah kami dari dosa, naghfir lakum, kami ampun, lakum, bagi kalian, kami ampuni bagi kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin, dan kami tambah orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus banget ini, ya. Baik, saya rapikan sedikit Bu ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ikut semuanya ini? Masih jelas suara saya? Masih Ustaz. Oke ya. Wa idz qulna, ya. Ini Allah bercerita lagi nih. Ya, kalau Allah di sini kan dan ketika, berarti ingatlah ketika dulu itu. Ya. Allah bercerita. Ini kan Al-Qur'an ya, turun kepada Nabi Muhammad. Allah ceritakan, ini ceritanya siapa ini? Kemarin saya sudah sampaikan. Ceritanya Bani Israel ya. Ini masih lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan bagaimana, sampai di mana pembahasan kemarin itu? Itu ya, di belah lautan ya. Ya, mereka mau lihat Allah dengan jelas kan? Iya. Kemudian turun makanan siap saji dari langit kan? Iya, salwa dan mana dan salwa. Ya kan saya sudah jelaskan itu sebelum liburan. Kemudian apalagi mereka bisa selamat itu kan dari kejaran Firaun itu kan? Ya, kemudian dia ditutup awan. Ya, kemudian dilindungi awan dan seterusnya, banyak keutamaan ya. Kemudian Allah bilang apa? Wa idz qulna dakhulu, dan ingatlah ketika kami berfirman atau berkata ya, sama aja. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini. Maksudnya negeri ini Palestina ya. Ke negeri ini, negeri Palestina. Masuklah kalian ke negeri. Jadi setelah mereka lolos tuh dari kejaran Firaun, mereka kan sampai di daratan, itu udah dekat dari Palestina. Ya, Allah bilang ke mereka, masuklah kalian ke negeri ini. Maksudnya kemana?
ke Palestina. Kemudian Allah Baitul Maqdis boleh nggak Ustadz? ya bisa. Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis. Masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum rogoda, dan makanlah darinya, maksudnya di negeri itu, di negeri Palestina itu, di Baitul Maqdis ya. Makan yang ada di sana gitu ya. Fakulu minha, ya darinya, maksudnya dari yang tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Buah-buahan, pokoknya semua yang tumbuh dari bumi kan. Haitsu syi'tum, di mana saja. Syi'tum, kalian kehendaki rogodan, dengan nikmat, dengan puas. Masya Allah. Allah sampaikan begitu ke mereka. Ustadz, berarti kalau sesukamu boleh nggak? Haitsu syi'tumnya. Bisa. Masa sama aja. Ya. Kan memang artinya ada dua tuh, kehendaki sama sesuka. Boleh. Iya, haitsu yang kalian syi'tum ya. Kalian kehendaki sesuka kalian sama saja. Rogoda itu nikmat, dengan puas, bebas. Wadahulul baba sujada, dan masuklah ke pintu, maksudnya pintu gerbang Palestina itu ya. Udhulul bab, masuklah ke pintu gerbang Palestina itu dengan apa? Sujada. Ya, dalam keadaan sujud. Menunduk sujud. Ya, maksudnya di sini dalam keadaan tidak sombong, tidak angkuh, merunduk, gitu kan? Masuk. Ya, ini sujada. Artinya mahfun. Polanya belum kita ajarin, ya. Belum kita ajarin. Dia artinya orang-orang yang sujud, maksudnya dalam keadaan sujud. Nanti kita akan pelajari. Waqulu hittatun ya. Kalau kalian sudah masuk dengan tidak sombong, dengan sujud, maksudnya dengan merendah. Waqulu hittatun. Dan ucapkanlah hittoh. Ulang-ulang terus kalimat hittoh itu. Apa artinya? Bebaskanlah, ya kan? Berarti maksudnya istighfar ya Ustaz? Beda kali istighfar. Apa artinya hittoh Bapak Ibu dapatnya? Bebaskan kami dari dosa kalau di buku. Ya, hittoh. Ucapkan hittoh. Diulang-ulang terus itu hittoh. Maksudnya ampuni kami dari dosa. Ya, bebaskan kami dari dosa itu hittoh ya. Jadi istilah sudah dia. Oke? Ulang-ulang terus itu. Jadi dia sejenis istighfar. Ya. Kalau kalian ucapkan hittoh, nagfir lakum, kami akan mengampuni kalian. Khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Kum ya, khotoyakum. Kemudian wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan ya kepada muhsinin, muhsin. Ini pola isim fa'il. Muhsin, muhsinun, muhsinin ya kan? Dan kami akan menambahkan ya al-muhsinin kepada orang-orang yang baik. Ya, maksudnya Allah akan tambahkan pahala, Allah akan tambahkan derajat, Allah akan tambahkan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Oke, paham Bapak Ibu? Jelas? Insya Allah jelas ya, Pak Rahmat jelas ya? Oke. Berikutnya Ibu Sri Nirwana ada? Ibu Sri Nirwana? Ada Ustadz. Oh ya, videonya Bu. Iya, biar kita tahu nih apa hadir atau mungkin kurang sehat atau ya. Gimana kabarnya, sehat Bu ya? Alhamdulillah Ustaz. Oke, silakan Bu, ayat yang ke-59. Nanti saya jelaskan. Satu ayat dulu dibaca baru saya maknanya saya jelasin ya. Jadi ini berbicara kepada Bani Israel Ibu ya. Setelah mereka selamat dari kejaran Firaun, mereka sampai di daratan, masuk ke negeri Palestina, Masya Allah, disuruh makan, disuruh ucapkan ini, supaya diampuni, Allah akan tambahkan derajat, tambahkan pahala, karena jika mereka orang-orang yang berbuat baik. Nah, lanjut Ibu. Fabaddalal ladzina zalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzina qila lahum. Maka Nah, badal ganti ya. Badala itu ini bahasa Indonesia Bu. Badal. Haji Pengganti, badal. Haji badal kayak kan
haji badal, mengganti. Eh, Tapi dalam menerjemahkan Bu Sri ini dibalik. Karena yang mengganti siapa? orang Orang-orang yang orang yang zolim, zolamu kan? Iya, iya. Ah, berarti gimana Orang-orang cara yang nerjemahinnya? zalim mengganti perkataan Oke. Maka orang-orang yang zolim atau maka mereka yang telah berbuat zolim ya. Ini zolamu, perhatikan Bapak Ibu kata zolamu. Zolamu ini kan dari kata zolim. Zolama dia zolim, zolamu mereka zolim. Nah, di sini katanya apa? Fabaddalalladzina zolamu. Maka orang-orang mereka yang telah zolim ya kan? Zolamu kan mereka telah zolim ya? Iya. Maka mereka yang telah zolim ya, Lalu mereka yang orang-orang yang telah zolim. ya, coba silakan Ibu Sri. Lalu orang-orang yang dolim. Ya, bisa begitu, bisa. Penting masih. Orang-orang perkataan selain. Silakan Ibu Sri dulu, Ibu Sri. Lalu orang-orang yang zolim mengganti perkataan selain apa yang dikatakan kepada mereka. Ah, bagus. Ya betul ya. Bagus. Fa'anzalna, maka kami turunkan alalladzina zalamu, atas orang-orang yang zalim itu Oke. malapetaka minas samai bima kanu yafsukun, dari langit bima kanu. Ya, bi di sini sebab. Bi di sini Ibu enggak usah diterjemahkan ya. Ini bi sebab. Ya, bi sebab maksudnya hukuman dari langit atau malapetaka dari langit disebabkan. Bi itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, karena mereka dulunya atau mereka adalah orang-orang yang fasik. Bagus. Saya rapikan dulu, dengarkan Bapak Ibu ya. Allah berfirman, fabaddalalladzina zalamu, perhatikan. Ya, lalu ya orang-orang yang zalim itu ya, alladzina ini kan orang-orang yang, alladzina orang-orang yang, zalamu mereka zalim. Terjemahin secara makna aja kan. Lalu orang-orang yang zalim itu badala, apa artinya badala? Mengganti. Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti qaulan, ya, perkataan, ya, perkataan tadi Bu, hitto tadi itu kan Allah suruh perkataan apa? Hitto. Mereka ganti perkataan hitto tadi, ya. Allah suruh bilang hitto. Dia ganti apa Bu? Ada yang tahu? Oh, diganti apa gitu? Dia ganti ini Bu, hintoh, ada nun. Iya, iya itu. Dia ganti apa? Hintoh. Di sini nggak ada, saya cuma jelasin maknanya dulu. Hitatum. Kan Allah bilang ucapkan hittoh. Mereka ganti apa? Hintoh. Apa itu hintoh? Hintoh itu gandum. Gandum. Jadi urusannya mereka ini makanan aja. Ya, jadi Allah bilang hittoh. Mereka ganti apa? Fabaddalalladzina zalamu. Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan ghairal qila lahum, selain yang telah dikatakan pada mereka. Allah bilang hittoh, mereka bilang hintoh. Maksudnya gandum. Nah, ya ini Bani Israel ini memang suka ngeyel. Sampai sekarang kan gitu. Ya. Yahudi. Anjana. Tanya Umnya. Bilang siapa? Bilang soalnya lagi ngaji. Oke. Ya sebentar, saya bilang sebentar. Suruh tunggu dulu ya. Oke. Baik. Sudah jelas Bu ya? Mereka orang-orang yang zalim tadi mengganti perkataan selain perkataan yang telah dikatakan pada mereka. Akhirnya apa? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu
Ya, maka kami telah menurunkan pada orang-orang yang zolim itu rijzan, hukuman. Allah hukum mereka. Ya, kepada Bani Israel itu ya. Ya, yang membangkang pastinya. Bukan siksa dari langit. Ya, siksa dari langit ya, malapetaka ya. Rijzan minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun. Bi ini jangan artikan dengan, tapi bi sebab ini. Ya, disebabkan apa yang mereka dulunya fasik. Mereka ini yafsukun ini Bapak Ibu, yafsukun dari kata fasik. Ya. Yafsuku, yafsukuna, kan? Yafsukun. Ya kan? Ya. Nah, mungkin orang yang fasik. Bukan orang-orang yang fasik. Ya, bisa sih. Yafsukun kalau diartikan siapa? Mereka fasik. Yafsukuna, yafsukuna kan? Kalau orang-orang yang fasik, Bu, fasikuna. Fasik, fasikun, fasikin. Oke? Kalau yafsukuna berarti sama dengan yaf'aluna. Yaf'aluna ya. Tapi bisa diartikan orang-orang yang fasik. Disebabkan karena mereka dulunya atau kanu ini kan dulu. Mereka dulunya fasik. Orang ya. fasik. Baik. Orang fasik. Saya ulang Bu ya, saya ulang dari atas. Wa idz qulna dakhulu hadhil qaryah. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, fakulu minha, dan makanlah darinya, maksudnya di negeri ini, dari yang apa di negeri ini, haitsu syi'tum rogoda, ya, dimanapun kalian kehendaki, wadakhulul baba sujada, dan masuklah pintu dengan dalam keadaan sujud, maksudnya rendah diri, waqulu hittah, dan ucapkanlah hittatun, ya, hittah, apa akibatnya? Naghfir lakum khotoyakum, kami mengampuni ya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan ya pahala atau kebaikan muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin ya, muhsin itu dari kata ihsan. Ihsan itu kan baik, Bu. Baik ya. Ya, ihsan ini ihsan, kalau muhsin orang yang berbuat baik. Kalau muhsinun sama dengan muhsinin, ini seperti di sini muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Ya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan selain perkataan yang telah diucapkan pada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami menurunkan pada orang-orang yang zalim itu rijzan minas sama. Ya, hukuman dari langit bimakanu yafsukun, ya, disebabkan kefasikan mereka, ya, atau disebabkan karena mereka dulunya orang-orang yang fasik. Masya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan ditelaah ayat 2 ayat ini. Sebentar saya tanya apa hikmah yang ada di 2 ayat ini. Saya izin sebentar, ada orang cari saya nggak lama. Bapak Ibu perhatikan 2 ayat ini, apa hikmah dari 2 ayat ini untuk kita? Ya, sebentar. Mana anunya? Nomor rekening. Iya, nomor rekening mana? Iya. BCA. Bilang dulu di situ. Apa tidak ada? Hah? Iya, terhapus sudah. Coba bilang di situ. Apa sudah masuk saya ini? 792. Hmm. 792.
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke. Ada yang bisa ambil hikmah nggak dari dua ayat ini, Bu? Hikmah-hikmah yang bisa kita ini. Coba. Ini orang Masa nggak ada hikmah dari ayat-ayat Allah? Allah sudah memberikan banyak kenikmatan, tetapi membangkang. Bani Israel ini memang membangkang dan tidak mau mengikuti yang dikatakan Allah, maka Allah akan menyiksa. Jadi mereka dapat siksaan. Oke, Masya Allah ya, bagus, bagus. Bisa, itu satu. Ya, kalau membangkang, ya Allah akan siksa. Oke, ada lagi Bu? Mulai dari ayat pertama. Ya. Allah berfirman. Mulai dari ya. Kita jangan sombong di atas muka bumi. Padahal kesalahan-kesalahannya sudah mau diampuni apabila dia mau Enggak ke kitanya Bu. Ini kan ayat-ayat ini turun ke Rasulullah. Ya, artinya selain kisah dari Bani Israel tadi, ada nggak hikmah yang bisa kita ambil di sini? Kalau kita begini, Allah kasih begini, ada nggak? Banyak, Ustaz, banyak. Jadi sebetulnya kalau ini kan yang ada di sini aja Bu, yang ada di sini coba. Kalau kita banyak berbuat dosa, Allah kasih kesempatan untuk minta ampun dan Allah siapkan semuanya. Kalau artinya gini, bagus, saya paham tadi, berarti kalau kita dosa, ya minta ampun, istighfar, taubat, ya taubat, Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan ampuni, iya. Ya, selain Allah ampuni, kalau banyak istighfar apa Bu? Allah akan menambahkan pahala, Allah akan kemudahan, Allah akan berikan kebaikan, ya. Dan orang-orang yang istighfar itu berarti termasuk orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Nah, ya. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tidak boleh misalnya fasik. Ya. Fasik, ya. Fasik itu ya berbuat dosa ya, dan segala macam. Fasik itu bisa diartikan berbuat kerusakan, tidak sih Ustaz? Iya, orang fasik itu bisa diartikan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Iya. Makanya Bani Israel itu kan karena mereka fasik, mereka melanggar, mereka maksiat, Jadi Allah kasih siksa. Allah kasih siksa ya. Jelas ini Bu? Ayat 58 sampai 59? Insya Allah jelas Ustaz. Insya Allah jelas ya. Insya Allah jelas. Baik. Berikutnya saya minta Ibu Rahmah. Wa idistasqa. Silakan Ibu Rahmah. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa telah memohon air bagi kaumnya. Oke. Fakulnat rib bi'asoka hajar. Lalu kami berkata, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Bagus. Fajarot min husnata asyrota ainan. Lalu terpancar darinya 12 mata air. Iya, bagus. Qad alima kullu unasim mashrabahum.
Sesungguhnya setiap suku telah mengetahui tempat minum baginya. Kod artinya apa, Bu? Kod. Sungguh. Akan kode sungguh. Iya, bisa. Iya. Kod, iya. Silakan. Alimanya apa? Alima mengetahui. Telah mengetahui. Silakan. Oke, silakan. Sungguh setiap suku mengetahui tempat minum mereka. Ibu Rahma yang bagus nih terjemahannya di sini. Di sini saya lihat Pak Rahmat juga agak keliru dengan Ibu Atin. Ya. Bagus, Bu. Perhatikan. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Ya, sungguh tadi Ibu Atin nerjemahinnya dia. Dia telah mengetahui ya, Bu Atin ya? Iya, betul Ustaz. Betul. Dia. Enggak usah, Bu, karena yang mengetahui di sini maksudnya adalah kullu unas. Setiap suku. Jadi sukunya mengetahui di sini, jangan ada dia. Sungguh setiap suku itu telah mengetahui, bukan sungguh dia mengetahui setiap suku, bukan. Sungguh setiap suku telah mengetahui ya, mengetahui masyrabahum, tempat minum mereka. Ibu Rahma bagus tadi. Terus lanjut. Kullu wasrabu min rizqillah. Makan dan minumlah. Oke. Dari rezeki Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Dan janganlah melakukan kejahatan di dalam bumi dengan berbuat kerusakan. Oke, wala ta'sau. Ada terjemahan yang lain ta'sau? Ta'sau kalian melakukan kejahatan. Ya, dan jangan kalian melakukan kejahatan fil ardi. Mufsidin. Mufsidin, ya. Ini cuma mufsidin ini penguat dari kata-kata tadi. Jangan kalian diartikan sekali aja. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di bumi, ya. Gitu ya. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan itu disebut dengan mufsidin. Ya, mufsidun, mufsidin. Ya kan, orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke? Makanya jangan kasih nama mufsidin. Iya. Enggak semua kata dari Al-Qur'an. Enggak semua kata dari Al-Qur'an bagus, Bu. Ya. Misalnya, ini anak saya ambil dari Al-Qur'an namanya, mufsid. Wih. Berarti berbuat kerusakan. Ya. Nah. Bagus. Saya terjemahin lagi ya. Saya rapikan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Ya. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Ya, untuk kaumnya, karena mereka, Bapak Ibu, ya. Sebentar. Oh ya, saya lupa tadi jelaskan, Ibu. Saya lupa jelaskan tadi bahwa Allah suruh mereka masuk ke mana tadi? Ayat yang pertama tadi, ayat yang 58. Negeri. Oke. Allah suruh mereka masuk ke negeri Palestina, kan? Ya, saya ulang, ada yang saya lupa ceritanya, karena ini ada di ayat yang lain ceritanya ini, di ayat yang lain. Ya, Allah suruh mereka masuk ke negeri Palestina dalam keadaan ruku atau dalam keadaan tidak sombong ya. Sujud. Mereka apa yang mereka lakukan, Bu? Mereka masuk atau enggak? Enggak. Mereka enggak mau masuk. Mereka enggak mau masuk. Karena enggak mau sujud. Enggak mau sujud, dan mereka intinya enggak mau masuk, ngeyel, gitu kan? Bahkan dia bilang apa? Karena dia bilang, perhatikan Ibu, karena dia bilang, wahai Musa, ini Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami enggak mau masuk. Di sana orangnya besar-besar di Palestina itu, gitu kan? Intinya alasan mereka cari-cari. Dia bilang, kamu aja yang pergi dengan Tuhan kamu, ya. Ini kan kurang ajar. Ya, perkataan yang kurang ajar kan, maksudnya ibaratnya kok dia pakai kata Tuhan kamu, pergi aja kamu dengan Tuhan kamu aja masuk ke situ, gitu loh. Ya, dia pakai kata Tuhan kamu. Ini di ayat yang lain Allah jelaskan, ya. Selain mereka nggak masuk, jadi mereka itu hanya terdiam di antara tadi, Bapak. Pas
setelah lautan kan mereka di daratan tuh kan. Setelah itu kan Palestina. Jadi mereka hanya mondar-mandir aja di situ, di sekitar situ. Di sekitar mana? Antara Palestina dengan laut itu. Mondar-mandir di situ. Nah, orang kalau mondar-mandir di situ, otomatis kan nggak ada makanan, nggak ada. Kan kalau di Palestina kan banyak makanan tadi kan. Allah bilang apa? Makan aja, minum aja sesuka kalian kan kalau masuk ya. Iya kan? Mereka nggak masuk. Akhirnya mereka cuma di situ aja, sekitaran situ. Di situ nggak ada makanan, minuman juga nggak ada. Akhirnya apa? Nabi Musa kan lihat mereka. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya ini kan umatnya Nabi Musa. Tapi masih Allah tolong. Ya udah Musa kalau ya udah Nabi Musa minta sama Allah ya. Minta ya Allah, kami minta air ini apa kaum saya ini nggak punya air untuk minum, untuk kehidupan lah. Baik banget ya. Paham Bapak Ibu ya? Akhirnya apa? Nabi Musa Pak, dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya. Lalu Allah jawab apa? Fakulna. Apa artinya fakulna? Lalu kami berfirman atau berkata ya kan? Idrib bi asokal hajar. Ya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Masya Allah. Ya, ini mereka lihat lagi dengan mata kepala mereka sendiri kalau Nabi Musa ini untuk kedua kalinya memukul dengan tongkatnya, ya kalau yang pertama kan memukul dengan tongkatnya terbelah lautan. Sekarang disuruh pukul batu, ya. Setelah dipukul batu dengan tongkatnya Nabi Musa, batu besar ya, apa yang terjadi? Fajarot, terpancarlah. Akhirnya terpancar dari batuan itu isnata asyrota aina. 12 mata air. Coba bayangkan, Bu. Ini mukjizat besar ini kan? Mukjizat besar atau kecil ini? Besar banget. Ini mukjizat besar banget, ya kan? Disuruh pukul dengan tongkat batu itu, kemudian keluar dari batu itu mata air. Coba, di mana mata air yang bisa tumbuh dari batu? Ini Allah yang kehendaki. Ini karena kasih sayangnya Allah kepada mereka. Ya, padahal mereka disuruh masuk nggak mau, disuruh ucapin hito malah mereka bilang hintoh, ya kan? Kemudian ketika mereka butuh air, Allah suruh pukul lagi dengan tongkatnya Nabi Musa, keluarlah berapa? 12 mata air. 12 mata air ini sesuai dengan suku Bani Israel juga ada 12, Bapak Ibu. Itu suku dari anaknya Nabi Yunus. Ya, suku Bani Israel ada 12. Makanya supaya nggak rebutan, Allah munculin 12 mata air dari batu itu. Supaya masing-masing dapat. Makanya tadi koda alima kullu unasin masyrabahum. Setiap suku itu, unas di sini kan manusia, maksudnya suku ya. Setiap manusia atau setiap suku itu udah tahu tempat minum mereka yang mana. Misalnya saya bagian belakang, saya yang di depan, saya di kiri, saya di kanan. Sudah dibagi-bagi. Karena ada 12. Ya. Allah bilang apa? Kulu washrobu, makanlah, minumlah, min rizkilah dari rezeki Allah. Ya, dan jangan berbuat kerusakan di apa? Di muka bumi, ya. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, ada yang bisa ambil hikmah dari ini lagi nggak? Dari ayat ini. Ya. Maksudnya hikmah gimana, Ustaz? Ya kira-kira apa, Bu? Ini air bisa muncul dari batu itu nggak ada hikmah besar. Hikmah besar di situ, Bu. Bahwa itu besar banget tuh. Batu kan kayaknya kalau kita nggak mungkin. Iya. Kalau menurut manusia nggak mungkin, tapi Allah beri. Ya, betul. Masya Allah. Di sini menunjukkan bahwa lihat bagaimana Allah itu bisa melakukan apa saja yang lagi dipakai sebentar ini ya, kan Allah bisa melakukan apa saja yang bisa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah Bapak Ibu, di saat mereka dalam keadaan genting Bu, nggak ada air itu sulit loh, nggak bisa hidup loh. Ya, orang bisa bertahan seminggu kalau nggak makan. Tapi orang kalau nggak minum cuma 3 hari bisa meninggal. Ya. Kasih sayang Allah luar biasa nih, Masya Allah. Artinya apa? Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini suaranya
dari batu bisa keluar air itu rezeki dari yang tidak diduga-duga itu. Ya. Ustadz, connectionnya lepas. Ustadz, suaranya hilang. Connectionnya terganggu. Oh iya, soalnya masih di kamar. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Halo, halo. 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 Ya Pak Ustadz, tadi connectionnya lepas Pak Ustadz. Sekarang jelas suara saya? Iya. Oke. Ya, sekarang jelas Ustadz. Sampai mana tadi, Bu? Makna kedua dari munculnya air 12. Iya. Apa maksudnya, Bu? Air bisa muncul dari batu, itu artinya Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya kan? Harusnya semakin mereka melihat keajaiban ini, semakin mereka melihat mukjizat yang ada pada Nabi Musa, harusnya beriman dong. Apa yang ada di bawah Nabi Musa ya udah pasti benar, ini pasti dari Allah, karena keajaiban itu luar biasa Allah sudah tunjukin pada mereka. Ya, sampai Allah bilang makan minumlah dari rezeki yang Allah kasih dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Nah, oke, lanjut ya. Pak Rahmat, wa idh qultum ya Musa. Suaranya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan bersabar, ala ta'ami wahid, atas makanan yang satu. Fada'ulana Sampai situ dulu, Pak. rabbaka. Sampai situ dulu, Pak. Oke. Kemudian Allah berkata apa? Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian, wahai Musa. Maksudnya kalian wahai Musa dan kaum kalian dan kaumnya Musa. Apa perkataannya kaumnya Musa, Bapak Ibu? Lan nasbiro ala ta'amin wahid. Kami tidak bisa bersabar terhadap satu jenis satu jenis makanan. Jadi mereka kan cuma dikasih makanan dari langit, Bapak Ibu. Makanan apa itu? Manna dan salwa. Makanan siap saji. Ya, enak itu makanan banget dari ya. langit. Makanan dari langit pasti istimewa dong. Dari langit langsung loh, Bu. Biasanya kan makanan dari bumi. Ini kita jelaskan di ayat yang dulu sebelumnya. Ya kan? Iya. Allah kasih. Mereka bosan katanya dengan makanan itu. Kami nggak bisa sabar dengan satu jenis makanan, wahai Musa. Ya masa makan manna salwa aja terus. Padahal ini makanan dari langit. Satu aja udah luar biasa, dari surga lagi. Ya. Lanjut, Pak. Fada'ulana rabbaka. Maka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ard, dari apa yang bumi tumbuhkan, mim baqliha, dari sayur-mayurnya, wa kisaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang hadasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Oke, cukup Pak, sampai situ dulu. Karena mereka bosan dengan satu makanan ya. Ya kan? Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Musa, fada ulana rabbak. Ya, putus lagi. Tadi hilang-hilang, Ustaz. Tadi hilang-hilang, Ustaz. Astagfirullah. Kok bisa ya? Saat saya pindah posisi ya. Sekarang bagaimana, Pak? Boleh, bagus. Sekarang sudah jelas? Tadi jelas, ya. Aku agak kresek-kresek, Ustaz. Ada kresek-kresek. Ini di mana ya? Kayaknya bukan di tempat saya ini. Bang Ahmad kayaknya ya. Oh, iya hilang. Dari Bang Ahmad ya. Hilang. Ya, coba Pak Ustadz. Oke.
Bang Ahmad bisa di Sebentar. Oke. Saya Oke. unduh ini dulu ya. Sebentar ya. All dulu. Oh, bawang merah, bawang putih itu yang minta Bani Israel tuh sekarang. Kok nggak bisa ini? Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Jelas Pak Ustadz ya. Kalau nggak jelas sampaikan ya biar nggak keputus ya. Baik. Ya Pak Ustadz. Baik. Lalu apa? Karena mereka bosan dengan satu jenis makanan, mereka bilang apa? Ud'u lana robbak. Ya berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Coba bahasanya mereka apa? Kepada Tuhanmu. Jadi mereka nggak bilang Tuhan kita. Robbak itu artinya apa? Robbak itu kan kamu. Ya, Kamu. berarti Ya. coba doa lagi. Rokamu. Doa lagi. Iya, jadi dia untuk kami nyuruh kepada Tuhanmu. Supaya apa? Tetap. Supaya Allah itu yukhrij lana, mengeluarkan kepada kami mimma tumbitul ardi, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Makanan yang ada dari bumi. Apa aja? Sayur mayur, bakliha, apalagi wakisaiha, mentimunnya. Apalagi wafumiha, kacang adasnya, bawang putihnya. Adasiha dan kacang adasnya, dan basoliha dan bawang merahnya. Dan bawang merahnya. Jadi mereka bosan dengan makanan dari langit, minta supaya Allah tumbuhkan lagi nih. Tadi kan udah dikasih air sama Allah. Ya kan? Mereka suruh lagi, Musa minta lagi sama Tuhanmu supaya kita dikasih makanan dari bumi nih. Ini dan ini. Nabi Musa jawab apa Bapak Ibu? Ya. Nabi Musa itu kayak ya ibaratnya kalau kita sekarang geleng-geleng kepala sebelum jawabnya. Apa perkataan jawabannya Nabi Musa? Silakan Pak. Lanjut. Qala, Musa berkata, atas tabdiluna, apakah kalian meminta ganti allazi huwa adana, sesuatu yang dia lebih rendah, apa yang dia lebih rendah, billazi huwa khair, dengan sesuatu yang dia lebih baik. Masya Allah. Nabi Musa geleng-geleng kepala pasti ini. Ya, apakah itu kan apakah ya? Apakah kalian meminta tastabdil dari kata badal? Tastabdil. Kalian meminta yang lebih rendah dari yang lebih baik. Paham Bapak Ibu? Yang lebih baik itu makanan dari surga kan, dari langit. Kok kalian minta yang dari bumi? Apa kalian ini nggak mikir? Ya, ini makanan yang yang lebih masa kalian mau tukar makanan yang ada dari yang lebih rendah dibanding makanan dari surga, dari langit? Atas tabdiluna alladzi huwa adna, ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih baik. Akhirnya apa? Lanjut Pak. Ihbitu misro, turunlah kalian ke kota. Fa innalakum ma sa'altum. Iya. Maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Akhirnya apa? Kata Nabi Musa apa? Ihbitu misro. Ya, pergilah kalian ke kota, ke negeri sana. Ya, di sana ada yang kalian mau cari, di sana mungkin ada. Ya, sudah jengkel Nabi Musa ini. Ya, silakan kalian pergi ke kota sana. Ya, kalian akan dapatkan apa yang kalian minta. Ya, lanjut Pak. Waduribat alaihimuz zillah, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Dan telah ditimpakan kepada mereka kehinaan. Wal maskana, dan kalau saya nemunya ini tempat tinggal Pak, tapi kayaknya nggak cocok ya. Mana? Maskana itu miskin Pak, miskin. Kemiskinan. Oke. Dan kemiskinan. Waba'u bi ghadabin, dan mereka mendapatkan kemurkaan minallah, dari Allah. Bagus. Sampai situ dulu Pak. Bagus. Akhirnya apa? Waduribat alaihimudz zillah.
akhirnya ditimpakan pada mereka zillah, kehinaan. Zillah itu kehinaan, Pak. Duribat sini, duriba ini untuk ini perempuan ya. Untuk perempuan nanti kita akan pelajari duriba, duribu. Ya kan? Kan fu'ila fu'ilu kalau madi majhul ya. Fu'ila fu'ilu, duriba duribu. Nah, di sini duriba itu artinya ditimpakan. Duribat. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Ini untuk perempuan, tapi sama aja sebenarnya. Wa duribat alaihimudz zillah, dan telah ditimpakan pada mereka kehinaan dan kemiskinan. Waba'u bi ghadabin minallah. Apa waba'u? Mereka mendapatkan dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya, kenapa mereka bisa dapat kemurkaan? Lanjut, Pak. Zalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, dulunya kafir kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyina, dan membunuh nabi-nabi bi ghairil haq, dengan tanpa hak. Oke, sampai situ dulu. Zalika itu karena sesungguhnya mereka mereka yakfuruna dari kata kafir. Mereka kafir ya kan? Yakfuruna ya kan? Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa alasan yang hak, yang benar. Ya. Karena ada orang membunuh alasan yang benar itu nggak berdosa. Misalnya kisos, itu kan kisos, tahu kisos? Nyawa dibalas dan nyawa, itu namanya kisos. Itu dalam Islam ada. Tapi itu boleh kan harus membunuh. yang berwenang, harus yang berwenang. Itu yang berwenang kan. Kalau diterapkan hukum Islam. Nah, mereka membunuh para nabi, Bapak Ibu. Ini Bani Israel ini selain suka ngeyel, mereka itu suka membunuh para nabi. Para nabi itu kan banyak. Nabi itu banyak, bukan cuma 25 nabi. Sampai berapa? 1.200 lebih. Ya. Haknya artinya apa? Iya, maksudnya mereka membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, bukan karena kisos, bukan karena apa, tapi mereka sengaja bunuh. Bayangkan, nabi aja mereka bunuh, ya. Apalagi Palestina ya. Iya, apalagi cuma Palestina, nabi aja. Terus yang herannya lagi, Bapak Ibu, memang ini sifatnya Bani Israel luar biasa, memang luar biasa. Ya. Ini jadi pelajaran sebenarnya kepada kita. Kemudian nabi-nabi itu mereka bunuh, meninggal, Pak. Padahal yang mirisnya lagi itu nabi-nabi yang mereka bunuh itu dari keturunan mereka. Ya kan? Coba, kan heran ya. Mereka itu Bani Israel berharap nabi-nabi itu semuanya dari keturunan mereka. Kan banyak nabi dari Bani Israel itu paling banyak. Nabi-nabi itu kan nabi dari dari keturunan Bani Israel itu paling banyak, Bu. Sebelum Nabi Muhammad muncul, itu semua nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu semua dari Bani Israel. Kan ada nabi-nabi yang tahu ya, nabi dengan rasul kan beda. Kalau nabi kan dia nggak bawa syariat baru, dia nabi. Misalnya dia datang kayak di Indonesia misalnya, dia diutus di Kota Bandung, ya udah tugasnya di Kota Bandung aja, dia nggak kemana-mana. Itu nabi. Beda kalau rasul ke semuanya. Misalnya dia disuruh di Solo aja. Nah, mereka membunuh para nabi-nabi itu. Padahal itu masih satu darah dengan mereka. Kalau saja yang satu darah dengan mereka bunuh, apalagi yang Nabi Muhammad, nabi terakhir itu ternyata bukan dari Bani Israel. PDF-nya aja, biar dia ngecatat. Ya, malah tambah mereka benci. Ya, oke, lanjut Pak. Zalika itu disebabkan mereka telah berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Bagus ya. Itu disebabkan, di sini disebabkan ya, disebabkan apa yang mereka asau ini maksiat, apa yang telah mereka maksiat dan mereka telah melampaui batas. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi pelajarannya di sini Bapak Ibu, ya, kita kadang kita ini mau mengganti sesuatu yang lebih rendah ya dengan yang lebih mulia.
Ya. Kita tahu bahwa akhirat itu lebih mulia, surga itu lebih mulia daripada dunia. Tapi kadang ada orang yang menukarkan dunianya untuk menukarkan akhiratnya untuk dunia. Menukarkan pahala untuk dunia. Ya kan? Iya. Nah, termasuk juga kebiasaan orang-orang buruk, orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi adalah membunuh para nabi. Kalau di zaman kita sekarang, Bapak Ibu, membunuh orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Itu masuk juga di sini. Ya, atau mengintimidasi orang-orang yang membawa ajarannya Nabi, ya, membawa agamanya Nabi, meneruskan risalahnya Nabi, harusnya yang mereka hormati, mereka muliakan, mereka justru adu domba, mereka hianati, mereka macam-macam. Ya, ini masuk semua ke sini. Nah, baik. Jadi ini lanjutan dari kisah Bani Israel, ya. Ya, kaum yang diberikan banyak keutamaan, tapi mereka kemudian lupa. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Allah kasih balasan, ya, bahwa hukuman Allah itu ada. Ya, ini kisah nyata, Bapak Ibu, ya. Ini Al-Quran yang berbicara. Putus lagi suara saya? Suara saya masih jelas? Sekarang muncul, barusan putus-putus. Oke. Sekarang. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini Bapak Ibu atau sudah jelas kosakatanya atau apa? Insya Allah ya, semangat lagi, semangat baru lagi nih. Kita masih ada 6 pertemuan lagi ke depan insya Allah. Kita akan ujian, ya, dan seterusnya. Baik. Insya Allah jelas Bapak Ibu ya? Jelas insya Allah? Insya Allah. Insya Allah sangat-sangat jelas ya. Baik. Nah, tugas pekan depan berarti hari Ahad ya, berarti dekat banget ya. Gimana ini? Nggak apa-apa ya, hari Ahad kita masuk lagi? Nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa. Tugas pertemuan ke-16, merubah ke-6 pola 4 huruf. Yang kata yang 4 huruf itu yang bisa dirubah ke-6 pola itu kata infak. Semua Bapak Ibu yang ada di sini semua merubah kata infak ke 6 pola, ke 6 wazan. Jelas yang tugas yang pertama? Kata infak, semua pakai kata infak. Kemudian, ya, tugas yang kedua adalah tasmi Al-Qur'an Al-Baqarah ayat-ayat 62 sampai 76. Itu 2 lembar kalau nggak salah. Coba lihat. Ayat 62 sampai 76 berapa lembar? Berapa lembar? Ayat 62 sampai 76. 2 halaman kayaknya. Oh iya, 2 halaman Ustadz. Oke, 2 halaman. Tapi Bapak Ibu nggak usah terjemahin semua. Bukan berarti semua masing-masing 2 halaman terjemahin. Silakan dipilih. Misalnya saya setengahnya, Pak Rahmat setengahnya, ayat 62 sampai 63 misalnya. Ya, nanti kita bagi-bagi. Dan usahakan semua bisa beda-beda. Jangan semua ngumpul di sini nggak ada. Ya, langsung 2 halaman. Bisa? Suaranya hilang lagi, aduh, Masya Allah, barusan usahakan semua, apa Ustadz? Suaranya terputus-putus Pak Ustadz. Oke. Barusan usahakan semua apa itu terus putus. Gini, ini kan nerjemahinnya kan 2 halaman. Ya? 2 halaman ya? Halo? Ya, Ustadz. Bukan masing-masing dari halaman pertama. Ya, silakan dibagi. Ada yang nerjemahin dari ayat 62 sampai 63, ada yang 63 sampai 64. Nanti di kelas dibagi-bagi, Pak. Saya dari 62 sampai 65. Ya, terserah. Yang penting nanti dibagi, nanti di list di grup. Ya udah Pak Ketua kelas berarti. Pak Rahmat bisa Pak, dibagi Pak ya? Oke. Nanti dibagi. Ini terjemahin ini ke sini. Jadi nggak semua. Jadi bisa selesai 2, tapi dibagi-bagi. Jadi lebih ringan. Nanti kita sama-sama kita terjemahkan arti ayat-ayatnya. Rahmat, aku 62 sampai 64 apa 65 ya. Nanti di itu WA. Order duluan ya. Udah order duluan ya? Iya, order spesial order. Iya. Satu ayat. Bu Rahma mau yang mana Bu Rahma? Nanti aja dilihat dulu. Kan itu setengah halaman ya Pak Rahmat, setengah halaman. Setengah-setengah kan Ustadz? Ya, silakan setengah halaman, masing-masing setengah halaman. Setengah halaman.
Ini total ada 15 ayat. Ya. Terserah sampai ayat keberapa, pokoknya aku yang pertama ya Pak. Oke. Oke. Jelas sudah difoto ini? Sudah difoto? Nggak ada di slide-nya. Sudah difotoin nggak? Oke, jelas ya? Jadi itu pertemuan kita hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah berarti sudah cukup jelas. Insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad, ya, Bapak Ibu ya. Pak Ustadz, sebentar, yang pola 6 wazan itu semuanya hanya infak ya, Pak Ustadz? Iya, hanya infak. Nggak ada yang bisa rubah ke 6 itu hanya infak aja. Karena kata 4 huruf nih. Karena kita pakai kata yang 4 huruf. Oke, semua pakai infak. Semua pakai infak. Semua pakai infak. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita sudahi dulu. Pakai wajannya? Ya? Pakai wajannya nggak usah? Wazannya nggak usah. Wajannya nggak usah? Nggak usah wazannya, langsung kata infak aja. Tapi rubah ke 6 dengan artinya ya. Ya. Oke. Dengan artinya. Ya, siap. Baik. Kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad. Semua bisa kerjakan ya, karena ini kan nggak terlalu banyak. Kan bisa dibagi-bagi ya. Oke? Insya Allah. Insya Allah, dan kita ketemu lagi hari Ahad. Dan semoga Allah mudahkan semuanya ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Pada semangat semua berarti ini ya. Hadir semua.